Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar dari seorang investor legendaris Indonesia karena jam terbang dan return yang dihasilkan di pasar saham sangat luar biasa. Beliau pernah untung hingga ribuan persen dari pasar saham. Beliau adalah Lo Keng Hong atau yang biasa disebut Warren Buffett-nya Indonesia. Oh iya, sebelumnya kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Informasi mengenai Lo Keng Hong ini newbie investor pelajari dari buku yang bagus untuk investor saham pemula, yaitu Who Wants to Be a Smiling Investor karya Pak Lukas Setiatmaja. Newbie investor juga sudah buat poin-poin penting dari buku tersebut, bisa kamu tonton dengan klik di kanan atas ya. Lo Keng Hong lahir pada 20 Februari 1959 di Jakarta. Awal mula karirnya, Lo Keng Hong sebagai pegawai tata usaha di sebuah bank. Dan ia pernah bekerja selama 11 tahun sambil kuliah malam. Di usianya ke-30 tahun, tepatnya di 1989, ia membeli saham pertamanya, yaitu PT Gajah Surya Multifinance saat IPO. Apesnya, saham pertamanya ini tidak mendatangkan keuntungan, malah kerugian. Ia pun terpaksa harus menjual sahamnya. Lo Keng Hong dapat memilih kapok dan tidak mau berinvestasi lagi di saham. Namun, ia memilih untuk belajar dan mendalami lagi strategi dan prinsip investasi dari Warren Buffett. Tahukah kamu bahwa Lo Keng Hong tidak menginvestasikan uangnya sama sekali ke obligasi, emas, dan dolar? Mengapa? Karena menurut Lo Keng Hong, obligasi dianggap returnnya tidak menarik. Emas juga dianggap tidak produktif. Dan berinvestasi di dolar, menurut Lo Keng Hong adalah mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi di Indonesia, seperti kerusuhan, krisis ekonomi, sehingga akhirnya rupiah melemah. Maka ia pun juga tidak menyimpan uangnya di dolar. Ia hanya menyisihkan uangnya di bank dan hanya secukupnya, karena sekali lagi bunga yang kecil. Lo Keng Hong percaya, doa seorang investor haruslah yang baik-baik. Tuhan tolong berkati negara ini, semoga aman, ekonominya dapat tumbuh dengan pesat, penjualannya dapat naik, daya beli meningkat, dan tentunya yang akan berdampak pada harga-harga di pasar saham. Lo Keng Hong punya prinsip hanya 15% dananya yang disimpan di cash. Untuk jaga-jaga, bila sampai krisis, ia masih memiliki uang untuk membeli saham. Pasti kamu penasaran bagaimana kiprah Lo Keng Hong hingga bisa dijuluki Warren Buffett Indonesia. Newbie investor pun juga sama. Dikutip dari buku Who Wants to Be a Smiling Investor, ini adalah portofolio Lo Keng Hong yang bisa menantangkan return yang sangat luar biasa. Sangat wow bukan? Penasaran bagaimana ia bisa mendatangkan return yang luar biasa ini? Lo Keng Hong adalah seorang value investor. Ia mencari perusahaan yang salah harga di bursa efek. Strateginya simpel sekali. Ia membeli saham yang bagus dengan harga yang murah, kemudian ditunggu dengan sabar, sampai suatu hari kembali ke harga wajarnya. Nah, bagaimana ia bisa mengetahui harga yang mahal atau murah? Itu dengan melihat PER-nya atau Price to Earning Ratio. Saham seharga 250 perak belum tentu lebih murah daripada Rp70.000. Yang harus dibandingkan adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kita ambil contoh salah satu emiten ini, yaitu MBAI. MBAI adalah emiten yang salah harga menurut Lo Keng Hong. Pada tahun 2005, Lo Keng Hong membeli 8,28% saham MBAI di harga 250 perak. Saham beredar MBAI adalah 75 juta lembar. Jadi, nilai MBAI adalah 18,75 miliar. Diambil dari Rp250 dikali 75 juta lembar. Padahal, laba bersih MBAI adalah 58 miliar. Artinya, PER-nya hanya 0,32 kali, nggak sampai 1 bahkan. Dalam 6 tahun, harga MBAI naik menjadi Rp31.500 per lembar sahamnya. Maka dijuallah MBAI dengan keuntungan 12.500%. Lebih lanjut, berapa PER yang ideal menurut Lo Keng Hong? Bagi Lo Keng Hong, PER yang reasonable adalah di bawah 5. Kemungkinan besar bila PER di bawah 5 dijual dengan salah harga. Tetapi selain PER, Lo Keng Hong juga memperhatikan manajemen perusahaan. Apakah menerapkan good corporate governance? Apakah pengelolanya jujur? Jangan sampai manajemen makan duit perusahaan, sehingga merugikan kita sebagai sleeping partner. Selain itu, Lo Keng Hong juga melihat bidang usaha.
Ada usaha yang kurang menarik menurutnya yaitu tekstil dan penerbangan. Sedangkan yang menarik seperti kelapa sawit, barang konsumsi, perbankan, dan pakan ayam. Selanjutnya, ROI yang tinggi juga menjadi faktor penting. Artinya, perusahaan dapat memberikan laba yang tinggi. Dan yang terakhir, pertumbuhan perusahaan. Bila dalam 5 tahun terakhir, perusahaan terus bertumbuh secara pendapatan dan labanya, maka bisa jadi itu adalah super company. Saat ini, Lo Keng Hong menghabiskan waktunya duduk di taman rumahnya dari pagi hingga malam dan melakukan 3 hal. RTI. Read, Think, and Invest. Ia baca 4 koran, laporan keuangan perusahaan-perusahaan, dan data statistik pasar modal. Benar-benar kehidupan seseorang yang full-time menjadi investor. Kurang lebih itu mengenai seluk-beluk seorang Lo Keng Hong. Semoga kamu terinspirasi menjadi seorang investor saham dan belajar hal-hal yang baru. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!